Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardianita Suliswati dengan NIM 2207016106 dari kelas Psikologi 4C. Kali ini akan membahas mengenai kreativitas dan memori lansia. Kreativitas. Secara umum, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu komposisi, produk, atau ide baru dan sebelumnya tidak diketahui atau yang sebelum tidak ada. Nah, kreativitas ini mengacu pada kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan tugas. Hal tersebut menurut Sternberg pada tahun 2001. Menurut David, tahun 1968, kreativitas itu adalah suatu hal yang abstrak. Kreativitas itu ditujukan untuk orang-orang yang memberikan kontribusi unik dan orisinal kepada masyarakat ataupun lingkungan. Nah, kreativitas itu mengenai pengetahuan tentang bidang tertentu. Contohnya, seorang pemusik tidak mungkin tidak mengetahui tentang musik-musik. Oke, selanjutnya ada perubahan kreativitas. Perubahan perkembangan kreativitas. Yang pertama ada kreativitas luar biasa. Jadi, inti dari kreativitas luar biasa ini adalah ketika seorang individu ini ketika memulai kreativitasnya lebih awal, maka akan mengakhirinya lebih terlambat. Ini contohnya ada pada ilmuwan, pada seniman yang pada saat umur tuanya atau lansianya mereka justru masih menghasilkan atau masih mengeluarkan ide-ide atau karya-karya barunya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kreativitas biasa. Di sini Jean dan Michel ini pada tahun 1981 mengemukakan bahwa intensitas produktivitas itu dapat mempengaruhi kreativitas individu. Nah, kebanyakan mereka yang lansia di kreativitas biasa ini udah mulai kurang tertarik untuk menghasilkan ide-ide baru. Mereka lebih tertarik dalam merefleksikan makna-makna atau pengetahuan yang telah mereka peroleh dan diberikan atau disalurkan kepada generasi berikutnya untuk menyambung budaya atau mengembangkan budaya mereka. Seperti itu. Jadi, individu yang sangat kreatif itu mungkin terus berfungsi secara kreatif hingga masa dewasa pertengahan dan akhir, namun kebanyakan orang melakukan pekerjaan terbaiknya di usia lanjut. Tapi, kebutuhan akan menjadi kreativitasnya itu semakin menurun karena dimakan oleh usia. Selanjutnya itu ada memori. Memori mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Namun, tidak semua perubahan dalam memori ini berlangsung dengan cara yang sama. Nah, memori terbagi menjadi dua, yaitu ada memori episodik dan juga memori semantik. Memori episodik ini merupakan retensi informasi mengenai di mana dan kapan peristiwa-peristiwa hidup terjadi. Ini contohnya ketika kita masih mengingat bagaimana saat adik kita lahir atau pertama kali kita bertemu dengan kekasih atau pasangan hidup kita. Nah, ini juga berkaitan dengan live event di mana lansia akan mengingat kejadian-kejadian yang menyenangkan dan juga kejadian-kejadian yang paling menyedihkan. Pada memori episodik juga mengalami penurunan. Pada orang lanjut usia, semakin lama memori itu, maka semakin kecil akurasinya. Yang kedua itu ada memori semantik, yaitu pengetahuan seseorang mengenai dunia. Nah, semantik ini meliputi bidang-bidang keahlian tertentu. Contohnya seperti pengetahuan akademik yang ada di sekolah, serta pengetahuan mengenai makna-makna kata, orang-orang terkenal, atau tempat-tempat yang penting, tempat-tempat yang bersejarah, itu mengalami penurunan.
Karena orang dengan lanjut usia ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengingat kembali informasi-informasi tersebut. Selanjutnya ada sumber daya kognitif. Di sini yang pertama ada memori kerja atau working memory. Nah, jadi ini berkaitan dengan jangka pendek, namun pengertiannya lebih merujuk pada sebuah wadah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan netral. Nah, contoh dari sumber kognitif ini adalah ketika kita disuruh mengingat alamat saat diberikan oleh seseorang dan kita disuruh untuk mengarahkan. Nah, pada orang lanjut usia ini akan menurun karena susah untuk mengingat dan juga mengarahkan alamat atau tempat tersebut. Yang selanjutnya itu ada kecepatan perseptual, yang ini merupakan kemampuan menampilkan tugas-tugas perseptual motor sederhana. Nah, ini contohnya adalah ketika diberikan dua pilihan, nah disuruh memilih secara cepat, maka itu yang disebut dengan kecepatan perseptual. Atau ketika kita mengendarai sebuah motor atau mengendarai sebuah mobil, di depan kita ada motor atau mobil yang mendadak ngerem, maka kita juga mendadak berhenti, maka kita akan tiba-tiba mendadak ngerem. Nah, itu adalah contoh dari kecepatan perseptual. Nah, hal ini juga dalam orang lanjut usia ini mengalami penurunan di kecepatan perseptual. Selanjutnya, memori eksplisit dan juga implisit. Memori eksplisit ini adalah memori mengenai fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman yang diketahui secara sadar dan dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan. Contohnya adalah ketika kita ingin ke sebuah toko dan kita harus membeli, nah itu lansia biasanya lupa untuk mengingat apa saja yang harus dibeli dan harus dicatat. Jika tidak dicatat, maka lansia akan lupa. Nah, yang kedua itu ada memori implisit. Ini merupakan memori yang tidak melibatkan ingatan yang disadari, mencakup keterampilan dan prosedur-prosedur rutin yang ditampilkan secara otomatis. Contohnya ini ketika mengendarai sebuah mobil, itu ada tata caranya, dan lansia itu memang tidak bisa mengendarai mobil atau motor, tapi mereka masih mengingat bagaimana cara mengendarai atau menggunakan sebuah kendaraan. Selanjutnya ada memori sumber, yaitu kemampuan mengingat di mana seseorang mempelajari sesuatu. Kegagalan dalam memori sumber akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia di masa dewasa, dan hal ini dapat menciptakan situasi-situasi yang aneh. Contohnya, ia tahu tentang sebuah peristiwa, tapi ia lupa siapa yang telah memberikan atau menceritakan peristiwa tersebut. Selanjutnya itu ada memori prospektif. Ini meliputi kemampuan mengingat untuk melakukan sesuatu di waktu mendatang. Contohnya ketika disuruh minum obat, terus mengingat pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah apa setelah ini itu. Nah, lansia ini akan menurun ingatan memori prospektifnya, karena biasanya kan minum obat itu biasanya diingetin sama kita yang muda-muda, seperti itu. Selanjutnya ada sistem penyimpanan memori otak manusia. Yang pertama itu ada Sensory Information Storage atau SIS. Di sini menyimpan gambaran realita atau fakta secara lengkap dan akurat, namun hanya dengan 0,1 sampai 0,5 detik. Nah, contohnya melihat alat terbang, merasakan tepukan 4 jari di tangan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada Short Term Memory atau STM. Dalam memori ini, apa yang telah ditangkap oleh SIS sudah dapat dikodekan dan diklasifikasikan sesuai dengan pola yang dikenal. Nah, biasanya STM ini menyimpan memori itu berkisar 5-6 jenis dan sifatnya interpretasi. Nah, ini mengingatnya hanya dalam beberapa menit saja.
Contohnya ketika seorang mendengar suara yang asing di telinganya atau menemukan benda yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk memaknai hal baru tersebut, orang akan membandingkan dengan sesuatu yang pernah dilihat sebelumnya. Yang selanjutnya adalah long-term memory atau LTM, merupakan memori utama yang dapat menyimpan semua stimuli yang diterima selama waktu yang tak tentu atau biasanya sangat lama. Memori ini terkait dengan proses perekaman yang permanen. Pengetahuan sepanjang masa merupakan sesuatu yang dapat terekam secara permanen dalam memori ini. Selanjutnya itu ada lupa, hilangnya kemampuan mengingat dan memori. Itu ada dua hal, tidak efektifnya penerimaan atau encoding dan juga kehilangan. Jadi yang pertama ini informasi yang tidak dapat masuk di tempat pertama atau SIS tadi. Jadi karena ada banyak informasi yang masuk, maka susah untuk mencari informasi yang memang lebih penting, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada kehilangan. Teori kehilangan ini teori kehilangan atau pengurangan menjelaskan gejala lupa karena tidak permanennya penyimpanan ingatan. Teori ini berasumsi bahwa penurunan terjadi pada mekanisme fisiologis yang dapat merespon memori. Dampak negatifnya adalah adanya persaingan dalam penyimpanan informasi yang disebut dengan gangguan. Konsep gangguan inilah yang akhirnya dapat mendominasi terjadinya lupa. Mungkin itu aja materi atau pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.